Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrys Sogita Pradana dengan NIM C1B022061. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengukuran kualitas pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Pak Bambang Purnomo, SEMM. Baiklah, untuk alat pengukuran kualitas ada 7, yaitu yang pertama adalah check sheet, yang kedua ada diagram Pareto, yang ketiga ada diagram fishbone, yang keempat ada histogram, yang kelima ada control cards, yang keenam ada scatter diagram, yang ketujuh adalah stratification. Untuk yang pertama yaitu check sheet. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Untuk gambarnya ada di sebelah kanan. Yang kedua yaitu diagram Pareto. Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya dimulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensi terjadinya paling sedikit. Di dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi yaitu ada di sebelah kiri dan hingga grafik terendah ada di sebelah kanan. Untuk gambarnya ada di samping. Selanjutnya adalah diagram fishbone atau bisa disebut juga dengan cause and effect diagram. Adalah alat quality control yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Karena bentuknya seperti tulang ikan, cause and effect diagram disebut juga dengan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Untuk gambarnya ada di sebelahnya. Yang keempat yaitu histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya meningkatkan proses yang berkesinambungan atau continuous process improvement. Untuk gambar histogram yaitu di sebelahnya. Yang kelima yaitu adalah control cards. Control cards atau peta kendali merupakan salah satu dari alat quality control 7 tools yang berbentuk grafik dan dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Control card ini memiliki upper line atau garis atas untuk upper control limit atau batas kontrol tertinggi, lower line atau garis bawah untuk lower control limit atau batas kontrol terendah, dan central line atau garis tengah untuk rata-rata atau average. Untuk gambar control cards ada di sebelah kanan. Yang selanjutnya adalah scatter diagram. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dalam bahasa Indonesia, scatter diagram disebut juga dengan diagram tebar. Untuk gambar ada di sebelahnya. Yang selanjutnya yaitu adalah stratification. Yang dimaksud dengan stratifikasi dalam manajemen mutu terpadu adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan dari penggunaan stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Untuk gambar ada di sebelahnya. Yang selanjutnya yaitu adalah metode pengukuran kualitas. Kita bisa lihat yang pertama yaitu inspeksi atau memeriksa produk atau layanan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua yaitu adalah pengujian, melakukan tes pada produk atau layanan untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu adalah benchmarking dan bisa membandingkan produk atau layanan dengan produk atau layanan lain yang sejenis. Yang keempat adalah survei, disebut juga itu menanyakan kepada pelanggan tentang pendapat mereka tentang produk atau layanan. Yang kelima yaitu analisis biaya kualitas dengan cara menghitung biaya yang terkait dengan kualitas yang buruk. Selanjutnya yaitu adalah mengidentifikasikan masalah dalam suatu kualitas. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan mutu. Mulailah dengan penetapan kebijakan mutu yang jelas dan terukur. Kebijakan ini harus mencerminkan komitmen organisasi terhadap pencapaian dan pemeliharaan standar kualitas yang tinggi. Yang kedua yaitu adalah penyusunan tujuan mutu. Sisipkan tujuan mutu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan
waktu atau SMART yang menunjukkan kebijakan mutu. Tujuan ini dapat menjadi dasar untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi masalah kualitas. Yang ketiga yaitu pelaksanaan audit internal. Rutin melakukan audit internal yang mencakup semua aspek sistem manajemen mutu. Audit ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan standar mutu dan prosedur organisasi. Yang keempat yaitu pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan data kualitas dari berbagai sumber seperti hasil inspeksi, survei pelanggan, atau kinerja proses. Analisis data ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana organisasi mencapai tujuan mutu dan potensi masalah. Yang keenam yaitu pengelolaan risiko. Terapkan pendekatan manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah kualitas di awal. Identifikasi risiko dapat membantu dalam merancang tindakan pencegahan yang efektif. Yang keenam yaitu adalah keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses pengidentifikasian masalah kualitas. Karyawan yang terlibat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses kerja sehari-hari dan mungkin dapat mengidentifikasi masalah yang tidak terdeteksi oleh pihak lain. Yang ketujuh yaitu analisis tren dan variabilitas. Analisis tren dan variabilitas dalam kualitas dapat membantu mendeteksi pola atau perubahan yang tidak diinginkan dalam performa organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.